Oke. Nah, ini langsung kita mulai ya. Jadi, ini masih temanya, ini nyambung yang PMA sebelumnya, Positive Mental Attitude yang pernah kita bawakan, yaitu ini kan reshaping vision ya, waktu PMA kita ngomongin visi, ya, mindset, terus ini delivering belief, starting now, ya. Nah, ini kalau restarting from something ini kita ngomongin starting now, gitu ya, sama planning, gitu ya. Nah, ini masuknya gimana ya? Jadi kan 6 bulan ke di belakang ini udah lewat. Nah, 6 bulan berikutnya kita mau ngapain nih? Nah, kita restart lagi ya, kita refresh lagi. Nah, bagaimana sih bisnis asuransi bisa menjadi kendaraan yang tepat untuk mencapai goal pribadi ya, keinginan pribadi kita gitu. Nah, ini semua sudah pernah kita lakukan sama Ko Salim juga waktu saya menjadi agent sama Doni. Nah, ini kita praktekkan dan berhasil, itu ya. Nah, nanti kita harap juga teman-teman juga bisa aplikasikan. Ini gampang banget dan doable. Oke. Next. Nah, 6 bulan yang lalu kita udah work hard ya, teman-teman ya. Udah bekerja keras ya. Saya yakin teman-teman udah bekerja keras. Nah, tinggal teman-teman sudah mencapai goal teman-teman nggak di 6 bulan ini atau di quarter 2 ini selesai, gitu ya. Kalau belum tercapai, it's okay. Ya, berarti teman-teman perlu menambahkan work smart, ya, work fast, and with heart. Jadi, udah nggak kerja keras doang, tapi harus lebih pintar, lebih cepat ya, karena sisanya 6 bulan ya, udah nggak setahun lagi planning kita. Kita planning kita 6 bulan sampai cut off-nya Desember 2022 ini. Oke. Oke, ini Doni mau jelasin smart concept itu apa sih? Nah, ini kan teman-teman ini kan berkaitan dengan planning kan. Cuma ini kan lebih di tengah tahun ya, karena kan Juni sudah terlewati, sekarang akan masuk bulan Juli, masih ada, tinggal 6 bulan. Daripada kita bilang masih, tapi ini tinggal 6 bulan, waktunya kita ibaratnya ngegas lagi. Tapi di sini aku mau sharing soal konsep yang namanya smart concept. Ini konsep mungkin beberapa teman-teman sudah sering dengar terkait dengan perencanaan. Ini awalnya ditemukan oleh George T. Doran. Pak Doran ini di tahun 81 dia jadi konsultan. Nah, terus ada sebuah perusahaan tanya ke dia bagaimana sih cara menyelesaikan satu masalah di nama perusahaannya Washington Water Power. Nah, di sana dia ada satu masalah sampai muncullah suatu konsep namanya smart concept. Apa itu smart concept? Nah, smart concept sendiri untuk S yang pertama adalah spesifik. Ini aku ambil contoh terkait dengan goals, misal seseorang ingin jadi berat badannya turun. Ingin kurus. Ya, ingin kurus, berat badannya turun. Nah, untuk mencapai goal itu, di konsep SMART SMART ini, yang pertama itu kan spesifik. Jadi dia mau kurus nih, tujuannya jelas tuh, prioritasnya kelihatan, tahu dia mau turun berat badan. Nah, itu namanya spesifik. Kemudian measurable. Ini yang aku pelajarin banget di bisnis ini. Jadi semua goals itu harus ada ukurannya. Dulu kita mungkin kan, ya gue pengen kurus sih, tapi gue nggak tahu angkanya berapa. Ukuran itu kita nggak pernah tetapkan. Dan tidak banyak orang yang berani menetapkan tujuan. Dulu sebelum join bisnis ini pun juga, saya juga bukan orang yang berani menetapkan tujuan. Sampai akhirnya ketemu Ko Salim, sering diskusi, akhirnya oh ternyata untuk punya goal itu pasti ada measurable-nya, terukur dengan satuan parameter. Misal kalau di contoh ini turun dari 90 ke 70 kilo, berarti kan ada 20 kilo penurunan. Itu yang namanya measurable. Ada satuan parameter ya, satuan parameternya. Satuan parameter tuh kayak yang di matematika gitu ya. Jadi berapa kilo gitu, berapa rupiah. Nah, itu didefinisikan. Jadi banyak orang tuh yang pengen, banyak yang bilang gue pengen sukses. Sukses itu apa mereka tuh nggak tahu. Nah, ini di measurable ini kita definisikan sukses apa sih yang lo mau gitu ya. Kurus yang gimana sih yang lo mau. Nah, kurus yang 70 kilo itu kurus gue gitu ya. Nah, itulah kita kasih satuan parameter gitu.
Itu yang measurable. Nah, ini yang achievable. Mulailah dengan sesuatu yang lebih mudah dicapai. Kalau ingat achievable ini yang sesuatu yang lebih mudah dicapai itu, saya pernah baca bukunya apa namanya Atomic Habit. Jadi sama tuh dia pingin berat badan pingin turun. Dia mau olahraga, mau jalan 10, mau lari 10 kilo. Awalnya dia bisa. Jadi selama seminggu itu kisahnya tuh dia cerita, oh gue bisa nih seminggu 10 kilo. Tapi di minggu kedua, ketiga itu nggak pernah lagi. Nah, kenapa nggak pernah lagi? Karena melihat target 10 kilo itu yang ada jadi males. Akhirnya secara apa dia ngubah tuh achievable bentuknya seperti apa sih. Ternyata dia turunkan standarnya dari yang 10 kilo jalan itu menjadi tiap pagi dia harus pakai celana olahraga dan sepatu olahraga. Otomatis ya, secara otomatis itu orangnya mau tuh jalan, mau lari, bahkan nggak cuma 10 kilo tapi bisa lebih dari itu. Nah, achievable di sini dari yang awalnya jalan 10 kilo itu diturunin tuh, jadi benar-benar yang realistis. Cara yang nggak sulit, itu yang gampang, orang tinggal pakai celana sama sepatu. Otomatis kan keinginan untuk larinya ada. Itu yang namanya achievable. Nah, kemudian ini terkait dengan relevan. Nah, ini juga satu ilmu penting ya di bisnis ini ya. Dulu ketika ketika saya masih employee itu masih karyawan ngelihatnya. Jadi setiap hari itu saya melihatnya adalah oh hari ini akan saya habiskan untuk misal kerja, kemudian pulang di jalan. Jadi waktu itu mirip dia bisa dianggap sebagai sesuatu yang dihabiskan, bukan sesuatu yang dimanfaatkan. Karena itu beda. Padahal Tuhan itu lewat janjinya itu kalau di Al-Quran itu disebutkan tuh sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang yang apa-apa-apa. Nah, salah satunya adalah mengingatkan untuk melakukan perbuatan baik. Di sini apakah goal ini layak habiskan waktu saya adalah dengan modal yang sama. Semua orang tuh punya modal yang sama loh sebenarnya ya. Nggak ada orang yang sehari itu 25 jam, itu nggak ada. Semua orang itu punya hak yang sama, 24 jam. Masalahnya adalah orang memandang itu sebagai sesuatu yang gua akan habiskan setiap hari atau sesuatu yang ini waktu tuh nggak banyak. Tapi kita harusnya bisa memanfaatkan waktu itu. Relevan itu adalah apakah waktu yang saya punya di 24 jam itu bisa saya habiskan untuk mencapai goal saya atau sekedar ya wis lah emang ini apa namanya roda putaran hidup yang mesti gue lewatin tiba-tiba dari single jadi married punya anak anaknya mau nikah kemudian udah selesai gitu aja atau kita mau kasih value ke apa namanya masyarakat. Oke, namanya relevan sedikit ya. Relevan tuh waktu kita nulis relevan ini, aku sama Doni agak berdebat ya, diskusi gitu ya. Relevan itu yang gimana? Ya, waktu aku jelasin, ya ini aku tahu Smart ini aku ambil dari buku ini ya, buku Sanjay Tolani. Ini buku pertama yang aku habiskan setelah berapa tahun nggak baca buku nih. Mulai bisnis ini, Ko Salim ngasih buku ini ke aku langsung dihabisin sehari. Nah di sini openingnya itu si Smart ini, dan ini gampang banget dimengerti. Nah, si Sanjay Tolani ini bilang relevan itu. Nah, relevan ini kesimpulannya itu tadi ya, mengenai waktu. Waktu itu sangat berharga buat pebisnis. Nah, dulu saya background-nya karyawan. Karyawan tuh ya udah jam 8 masuk, jam 5 selesai. Terus habis itu pulang ke rumah main sama anak. Gitu. Nah, rule number one ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Kalau teman-teman pengen hidupnya berubah, pasti ada habit yang perlu diubah. Itu ya. Kalau teman-teman hidupnya pengen berubah, pasti ada habit yang harus dirubah. Nah, ini habit yang harus dirubah ini switchingnya awalnya memang agak susah. Artinya kita keluar dari zona nyaman, gitu ya. Aku pulang kantor, Doni juga part time ya, gitu ya. Jadi pulang kantor pengennya
main sama anak ya. Kita ada anak umur 5 tahun udah pengen main sama anak, terus habis itu udah kalau enggak nonton gitu ya, nonton film santai gitu. Nah, di sini tuh masanya di rule of game bisnis ini ya. Semakin rajin itu semakin cepat, semakin besar income. Cepat, besar. Nah, itu. Nah, kita mau mencurahkan waktu yang kita punya ya. Kita punya 24 jam. Let's say yang masih part time 10 jam ya udah sama di jalan lah. Gitu ya. Berarti tinggal berapa? 14 jam. Kita tidur 8 jam lah, sehat banget ya. 14 dikurangi 8, berapa Pak? 6 jam. Misal 6 jam itu quality time sama anak, berapa jam nih cukupnya? 3 jam. Nah, saya 3 jam bisa ya untuk pro ya. Atau mau 1 jam aja juga boleh. Nah, inilah waktu yang kita tukar, gitu ya. Kita menggunakan ya waktu 1 jam ini yang mestinya gue buat main buat anak, mestinya gue bisa nonton drakor santai gitu ya, tiduran rebahan di rumah. Layak nggak waktu 1 jam yang mestinya gue santai-santai ini kita tuker untuk mencapai goal pribadi kita ini. Nah, itu relevan. Jadi kita mesti punya tujuan yang kuat, yang relevan. Oke. Itu SMAR. Nah, sekarang yang T. T-nya adalah time base. Pokoknya semua keinginan yang nggak ada tenggat waktu, itu namanya ngimpi. Jadi teman-teman kalau punya target, punya tujuan, punya goals, itu beranilah membuat time base. Kapan sih ini mesti tercapai? Karena kalau nggak gitu, pernah ada studi bilang dari 100 mimpi yang tidak, jadi ada 100 mimpi yang ada penelitian kalau lu nggak tulis targetnya, tanggalnya, kapannya, itu 10% yang kecapai. Tapi ketika kita tulis kapan ini akan kejadian, targetnya misal tahun 2023, itu 90%. Jadi 9 kali lipat itu kemungkinannya akan tercapai. Percaya nggak percaya, memang itu yang kita alami sendiri. Jadi suatu target, kalau kita suatu goal, kalau kita nggak pernah berani tulis itu kapan akan kejadian, ya peluangnya akan turun tinggal 10%. Tapi ketika kita mau tulis, itu bisa 9 kali lipat kemungkinan akan kejadian. Itu yang namanya SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time based. Oke. Nah, ini namanya tabel goals ya. Kita setting goals gitu ya. Kita refresh. Mungkin teman-teman sama leader masing-masing sudah setting goal ya awal tahun lalu ya. Nah, ini kita refresh gitu ya. Goalnya sudah tercapai belum gitu ya. Nah, kita lebih tepatnya kita restarting gitu ya. Kita restarting lagi. Caranya, nah ini juga Coach Salim yang ngajarin gitu ya, dan ini juga saya ajarkan ke tim kita gitu ya. Ini my goals, jadi ada 4 kolom ya yang kita isi. Yang pertama adalah problems. Ya, ini problems itu juga jebakan ya. Kadang orang tuh nggak ngerasa punya masalah gitu ya. Nah, terus kalau goal ini harapannya. Harapan terhadap masalah kita tuh apa gitu ya. Nanti saya kasih contohnya, mungkin agak susah membayangkan. Nah, terus habis itu kolom yang ketiga adalah satuan parameter. Satuan parameter tadi ya, yang kilogram, terus berapa rupiah, berapa lama, itu berapa jam gitu ya. Itu satuan parameter. Kita definisikan. Terus tenggat waktu. Nah, ini juga nampol banget sih. Tenggat waktu itu bahasa Inggrisnya deadline ya. Ini saya bahasa Indonesia kan. Jadinya tenggat waktu kata Google. Nah, tanpa tenggat waktu, tanpa deadline, ya harapan ini cuma sekedar harapan, gitu ya, hanya mimpi. Nah, maka kita harus berani menuliskan. Ini juga dulu kita susah ya, susah ya. Untuk kapan ya, yakin nggak ya. Nah, itulah. Nah, itu balik lagi, relevan nggak ya, smart measurable nggak ya, terus achievable nggak ya. Nah, itu ya. Oke. Kita mulai, kita ke contohnya langsung ya, biar gampang di ini. Nah, ini, yang terakhir ini juga kita nulis place and date-nya. Jadi, kelihatan durasinya ya, antara pas waktu kita nulis dengan deadline-nya. Nah, ini durasi waktu yang kita punya untuk menuju ke deadline. Gitu.
Oke. Saya cek ombak dulu ya, teman-teman masih di sini? Ada 14, 13, 12 orang ya? Masih, kok saling doang. Masih, Mbak. Oke, lanjut ya. Yo. Yo, thank you. Oke, Tasya, thank you. Oke, nah kita contoh nih ya. Ini contoh ini nanti isinya tuh contohnya kita yang tahun lalu. Kejadian nggak? Kejadian semua. Nah, ini contohnya adalah saya waktu itu menuliskan saya sama Doni kurang uang. Ya, target kita waktu itu kurang uang ya, karena emang kebutuhan ini punya anak, terus orang tua, saya sandwich generation gitu ya, gaji naiknya gitu-gitu aja di kantor gitu ya. Nah itu terus saya tuh kurang waktu juga main sama Wangga, anak saya itu, wah saya paling cepet pulang jam 7 malam gitu ya, seringnya jam 9 malam, Wangga udah ngantuk, udah bubuk, nggak bisa main. Nah itu saya kurang waktu banget, terutama saya. Nah terus harapannya, kalau saya kurang waktu, kita kurang waktu, kurang uang, harapannya apa? Bisa apa? Oke, bisa punya income yang cukup, punya fleksibilitas waktu, gitu ya. Itu harapan kita berdua nih. Income yang cukup itu seperti apa? Definisikan. Income yang cukup menurut kita itu 30 juta per bulan, gitu ya. Dari bisnis ini, gitu. 30 juta per bulan. Terus jam kerja saya 5 jam doang per hari. Sabtu Minggu libur. Nah, saya pengennya seperti itu. 5 jam aja nih, gitu ya. Oke. Terus tenggat waktunya kapan? Gitu ya. Tenggat waktunya ini 2021 ya waktu itu ya. Ini goalnya kan tahun lalu nih. Ya. Jadi selama 6 bulan gitu ya. Oke. Terus contoh yang lain ya. Ini contoh yang lain nih. Nah, ini ya. Kurang piknik gitu ya. Healing ya. Nah, kita berdua pengen jalan ke Korea. Jalan ke Korea itu gimana caranya? Pakai uang ya. Pakai uang, uangnya butuhnya berapa? Ya, 50 juta gitu ya. Nah, ini tahun 2023. Jadi untuk tahun depan. Terus kurang investasi. Kita biasa investasi untuk ini ya, tahunan ya, investasi. Kalau ada bonus ini langsung masuk investasi. Kita orangnya nggak hedon gitu ya. Nah, ini terus kebutuhan juga yang buat sekolah gitu ya buat sekolah. Saya juga kaget ya, sekolah anak ya SD sekarang itu habis ya 100 gitu. Di BSD ya, nggak murah ya ternyata ya teman-teman ya, itu 100 juta beneran gitu ya. Saya bayar sekalian SPP setahun gitu. Nah ini tahun 2023. Ini contoh goals dari saya. Teman-teman coba kasih respon, ada pertanyaan nggak nulis ini. Nanti kita teman-teman nulis sendiri my goals-nya teman-teman. Apakah udah jelas? Kalau jelas, ketik 1 lah kalau nggak mau ngomong, gitu ya. Atau boleh langsung ambil. Oke, thank you, Kak Cindy. Thank you, Kak Cindy. Yang lain? Cukup jelas ya? Oke, Cek Sally. Oke, Mbak Ita. Mbak Ita, makasih Mbak. Ya, Tasya. Oke, udah cukup jelas ya. Nah, ini kita mulai. Jadi ini habis ini ada breakout room. Oke, 10 menit aja. Ini ada jam di sini ya. 19.40 nanti kita masuk pagi. Nah, ini teman-teman tulis di kertas gitu ya. Tulis di kertas di HVS yang udah saya ini ya titip ke Cik Sally ini ya. Ada HVS A4, teman-teman siapkan sendiri, terus spidol. Nanti nulisnya penuh ya A4-nya, jadi besar gitu ya. Nah, 3 poin aja. Nggak usah banyak-banyak gitu ya. Nggak usah 10, nggak usah berapa gitu ya. 3 poin aja. Yang paling prioritas dan harus segera teman-teman bereskan. Gitu ya, harus kuat ini. Nah, parameternya smart tadi ya, harus achievable nih, yang realistis ya. Terus ada time base-nya itu ada di tabel itu. Nah, ini Doni bisa kirim. Nah, ini tabelnya nanti Doni kirim ke grup. Oke. Terus nanti teman-teman bacakan dengan body di breakout room. Jadi di breakout room nanti ada 2 orang. Nanti bacakan selama 5 menit, teman-teman boleh diskusi. Nah, terus yang ketiga, ini tadinya Doni ini nganggap sepele gitu ya. Tapi ini ternyata oh nggak apa-apa Ci, gitu ya. Boleh tulis di HP, nanti dibacakan juga boleh. Nanti baru tulisnya di rumah boleh. Nah, ini sepele ya teman-teman. Tapi ini tips lumayan ngefek ke kita. Jadi ini ditempel di dinding. Nah, kalau kita nempelnya di pintu kamar yang dekat lampu.
Jadi tiap mau matiin lampu, ini lampu kebaca tuh si my goals-nya kita itu. Jadi untuk afirmasi ya teman-teman ya, diingetin terus tiap hari. Oh iya, gue kurang uang nih. Oh iya, gue pengen main sama Wangga terus nih. Gue masih punya 30 juta per bulan. Dulu saya seperti itu. Oke, kita mulai breakout room-nya. Saya coba bagi ruangannya. Terus ini nanti contohnya dikirim Doni ke grup ya, ke grup. Nah, balik lagi ya teman-teman ya. Tadi kan kita udah ngomongin tuh goal, terus ada goal kita apa aja sih, problemnya apa aja, kemudian pingin seperti apa, parameternya apa, kemudian sampai kapan nih harus kecapai. Nah, ini yang kita lakukan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun juga. Ini mencapai goal melalui bisnis pro. Nah, di bisnis prudensial itu ada dua cara tuh untuk mencapainya. Nah, yang pertama sebagai agent di Pru yang mungkin beberapa partner yang sedang dikerjakan saat ini, atau yang kedua sebagai pebisnis di Prudensial. Ada bedanya. Bedanya seperti apa nanti aku coba sharing. Nah, tapi sebelumnya ini kita mau sharing juga, saya mau sharing apa yang disebut dengan konsep DOAR, doer. Ya, ini konsep doer ya. Ini waktu saya dapetin waktu ProVenture sama MDRT mentorship. Ini konsep bagus banget dan kita aplikasikan tentunya. Kita sharing pokoknya kita udah aplikasikan dan berhasil. Jadi kita pengen sharingkan. Nah, doer gitu ya. Itu saya bacanya doer. Ternyata bacanya doer. Ya doer boleh lah ya biar kita ingat terus ya. Doer. Doer itu D dari data, O objektif, E emphasize, R-nya result gitu ya. Maksudnya gimana sih gitu ya? Kalau di bisnis pro gimana ya kita terjemahkan gitu ya? Data itu adalah API rata-rata gitu ya. Terus kalau objektif itu adalah aktivitas kita gitu ya. Nah, terus kalau emphasize itu adalah rasio closing gitu ya. Rasio closing tuh ketemu 5 orang, satu closing, berarti rasionya 20%. Ketemu 10 orang, satu mau beli, berarti rasionya 10%. 10/1, 10%. Itu. Result adalah API targetnya. Gitu. Ini nanti contohnya saya jelaskan di belakang biar lebih ngerti ya doer ini. Biar teman-teman nanti bisa langsung hitung ya. Oke, yang kedua ini adalah tadi konsep doer, terus yang kedua ini adalah pipeline market. Nah, karena di waktu ProVenture dulu sama di MDRT mentorship tuh kita memang ngejarnya itu adalah FYP ya. Jadi emang marketnya closingannya harus tahunan gitu ya. Kalau closing tahunan otomatis orang kalau kita mau memperbesar rasio closing gitu ya. Rasio closing itu jadi kita paling gampang jual sama orang yang punya uang. Gitu ya. Itu rasio closingnya meningkat. Kalau teman-teman jual sama orang yang nggak punya uang, ya mau gimana pun nggak bakal beli atau beli tapi nanti dulu. Kalau enggak minimal banget gitu ya. Sedangkan waktu kita udah mepet nih 6 bulan, kita mesti smart gitu ya. Kita mesti fast. Nah, ini caranya tipsnya dengan pipeline market gitu ya. Nah, pipeline market ini Hasa sama Doni biasanya goalingnya 3 aja gitu ya. Teman-teman bikin database list nama ya, project 100 kalau dulu kami di ProVenture Hasa bikin project 100 jadi 100 nama. Nah, kalau nggak ada 100 nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya nanti pelan-pelan diisi. Misal aku adanya 30. Nah, itu nanti seiring berjalan waktu nambah terus. Dilengkapi sampai 100. Itu kan nanti juga dapat dari referensi gitu ya, dari baru kepikiran gitu ya. Nah, itu project 100. Nah, habis itu didefinisikan si calon nasabah ini market yang mana pipeline-nya. Yang pertama single. Nah, single ini kalau pengen rasio closing-nya tinggi gitu ya, income-nya yang lebih dari 15 juta. Oh ya, ini disclaimer, ini income untuk di Jabodetabek. Untuk teman-teman yang di daerah nanti menyesuaikan ya, gitu ya. Saya kurang tahu juga. Ini rata-rata teman-teman di Jabodetabek. Terus kalau misalnya yang kedua adalah merit. Nah, meritnya itu income 20 sampai 30. Nah, ini biasanya merit belum punya anak dan merit anak 1. Gitu. Ini income suami istri ya, in total 20 sampai 30. Nah, terus yang ketiga adalah merit income lebih dari 30 juta, lebih dari sama dengan 30 juta. Nah, teman-teman kategorikan ini di petak-petak ya. Nah, ini adalah nasabah prioritasnya teman-teman, gitu ya.
yang memungkinkan closing ratio besar gitu. Jadi dibaik-baikin, dikirimin gue gitu ya, prioritas gitu ya. Di maintain ya teman-teman Di ya. maintain gitu ya. Kalau masih apa namanya cold jadiin warm, itu nanti ada sharingnya lagi lah. Oke. Ya, next ya. Oke. Nah, sekarang gimana nih mencapai harapan pribadi kita melalui bisnis pro? Ya, tadi kan ada sebagai agent, sebagai pebisnis ya. Nah, oke. Nah, ini goalnya. Ini contoh goal yang tadi saya remind lagi, saya tarik lagi nih, saya panggil lagi ya. Jadi yang nomor 1 nih, kurang waktu dan uang. Income cukup, fleksibilitas waktu, 30 juta per bulan. Nah, ini ya, 2023. Nah, ini saya kasih contoh income 30 juta per bulan. Oke. Nah, ini jalur sebagai agent di Pro. Ini misal ya teman-teman ya, jadi target kita dulu adalah income 30 juta per bulan. Ya. Nah, komisi penjualan di Pro untuk yang unitly itu kan 30%. Sedangkan waktu kita itu tersisa 6 bulan. Sampai Desember 22. Nah, ini ini ya tadi contohnya itu adalah income 30 juta per bulan. Yang tadi loh di goalnya teman-teman ya. Teman-teman nulis nih yang apa? Tadi contohnya Kak Cindy 5 juta per bulan ya. Nah, tulis di sini. Terus dari situ komisi penjualan. Komisi penjualan ini saya ambil yang unit link contohnya ya, yang gampang 30%. Ini saya ngitung nggak pakai bonus-bonus ya, yang bonus. Inilah produksi lah yang ini nggak pakai, ini yang cara polos gitu ya. Terus ini marginnya udah tinggi nih soalnya. Terus ini 6 bulan tenggat waktunya ya, 6 bulan sampai dengan Desember 2022. Nah, ini cara ngitungnya. Kalau misalnya sebagai agent, saya pengen income 30 juta, tapi saya maunya agent terus gitu ya, saya nggak mau promosi gitu ya. Nah, ini cara ngitungnya gimana nih? Nah, biar kita tahu cara kerjanya, kalau sebagai agent, pengen punya income 30 juta per bulan. Nah, ini dihitung API sama dengan 30 juta dikali 6 bulan, ya 6 bulan, dibagi komisinya yang didapat, 30%. Dapatlah 600 juta. Terus kita masukin ke Doer, ya. API rata-rata, ini data saya. Data saya tahun lalu itu, saya juga bikin list ya teman-teman ya. Jadi API rata-rata saya itu 11 juta. Tapi closing-nya memang macam-macam ya gitu ya. Nah, itu di rata-rata teman-teman, 11 juta. Nah, terus ini aktivitas, ini yang kita cari gitu ya. Terus rasio closing-nya ini kita bikin yang paling paling beginner gitu ya. 10 orang baru closing 1, tapi saya yakin teman-teman lebih dari itu. Gitu ya. Ini 10 baru 1 gitu ya. Biasanya lebih dari itu, biasanya 20%. Gitu ya. Tapi saya bikin 10% aja. Nah, ini resultnya ini adalah 600 juta itu kan. Oke. Nah, aktivitasnya berarti gimana nih? Kalau sebagai agent terus gitu ya. Aktivitas kita mesti ketemu 545 orang selama 6 bulan ini. Gitu ya. Atau 90 orang per bulan, atau 3 orang per minggu, atau 5 orang per hari. Ya, kalau dicacah ada 5 orang per hari ya. Ya, angkanya jadi kecil. Tapi masalahnya gitu ya, aktualnya 6 bulan ke belakang, dari Januari sampai Juni, 5 orang per hari itu doable nggak? Udah sanggup teman-teman lakukan apa enggak? Gitu. Kalau saya pribadi enggak. Gitu ya. Bahkan saya yang full time ya, itu enggak gitu. Apalagi teman-teman yang part time. Nah, itu 5 orang per hari. Oke. Ini kalau jalur sebagai agent di perusahaan. Gitu. Nah, kok 6 bulan ya? Tadi ini ya, kok Hasta ini kok 6 bulan doang sih? Kan bisa ya, kita sebagai agent kan bisa selamanya ya. Tapi kok kenapa 6 bulan gitu ya? Nah, 6 bulan itu adalah time base gitu ya. Pro itu ada time base deadline-nya. Nah, ini ada setahun itu dibagi 4, Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Q1 sama Q2 sudah terlampaui, sudah lewat ya teman-teman ya. Nah, teman-teman nulis total API-nya sekarang itu berapa? Caranya gimana? Cek full force teman-teman. Gitu ya. Cek full force. Nah, ini ada berapa sekarang? Nah, oke. Terus yang Q3, Q4 ini belum ada kan ya. Nah, ini jadi kurangnya teman-teman 600 dikurangi yang sekarang.
gitu. Tadi kan pengen 30 juta per bulan, contohnya seperti itu. Nah, hitung target dan kekurangan API, take action. Nah, ini kok 6 bulan, tiap 6, ini kan udah 6 bulan ya, terminal besarnya tuh di Q3 sama Q2. Kenapa? Karena yang biasanya ada promosi, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya, udahlah nanti aja. Nah, penundaan ya, ini yang berbahaya. Kalau kita melakukan penundaan gitu ya, di Januari, ini misal udah terkumpul nih, 200 API. Misal sampai Q4, 200 API. Promosi 300 ya teman-teman ya. Tahun ini, tahun depan mungkin naik ya, 400 gitu ya. Karena biasanya memang 400. Nah, API itu yang tadi udah 200 juta, itu jadi nol lagi. Diulang dari awal. Gitu. Nah, ini gimana perasaan teman-teman gitu ya. Padahal kurang 100 juta lagi gitu ya. Padahal kurang 200 juta lagi. Bahkan ini yang saya itu kurang 300 juta ya teman-teman ya. Nah, ini di riset dari nol lagi. Ini bakal nggak ngapa-ngapain gitu loh. Maksudnya nggak on something gitu ya. Nah, gimana perasaan teman-teman? Nah, inilah makanya kita membiasakan adanya tenggat waktu atau deadline. Waktunya udah. Nah, ini gimana kalau tadi kan udah dijelasin kalau posisinya sebagai agent, tapi ini yang saya mau sharing adalah kalau posisinya sebagai pebisnis di Pro. Nah, yang kita bagi 2 stage. Jadi untuk yang pebisnis di Pro itu kita jadiin 2 stage untuk mencapai goal kita punya income 30 juta. Nah, yang pertama adalah promosi AAD, kemudian stage kedua adalah setelah promosi AAD seperti apa. Nah, untuk yang pertama sama kan ya, karena promosi minimal 300 juta untuk API-nya. Komisi penjualan juga 30%, 6 bulan sampai dengan Desember 2000 sampai dengan akhir tahun 2022. Oke, cuma targetnya 300 juta ya. Ini enggak 600 gitu ya. Targetnya 300, dulu, ya. 300 juta sama dengan income dikali 6 bulan dibagi 30%. Ketemu tuh angkanya, income-nya sekitar 15 juta per bulan. Nah, ini Kak Cindy tadi ya, bakal terlampaui kalau promosi ya. Kalau promosi udah 3 kali lipat ya Kak Cindy, amin gitu ya. Kalau promosi ini. Oke. Nah. Ya, Dimasukin. doer, sistem doer. Jadi API rata-ratanya kan tadi kan aku samain ya 11 juta. Aktivitasnya kita akan cari, kemudian rasio closing-nya 10% karena masih baru. Nah, untuk resultnya end in mind-nya itu di akhir tahun sama dengan 300 juta untuk API. Aktivitasnya adalah ketemu 270 orang per 6 bulan, jadi selama setahun. Selama sampai akhir tahun. 45 orang per bulan, 12 orang per minggu. Ini hari satu minggu libur 1 hari, karena kan memang fokusnya kan buat ngejar promosi. Ini kita cuman butuh ketemu 2 orang per hari. Bandingkan sama tadi yang mesti ketemu 5 orang per hari. Jadi bedanya itu kerasa banget. Dari 5 mesti ketemu 5 orang per hari, cuman ketemu 2 orang per hari. Nah, ini di stage 1. Oke, ini sering ada pertanyaan gini ya, Sak, gue kalau bolong gimana gitu ya. Agen-agen saya, partner saya sering tanya gitu. Nah, fokusnya itu naik ya per minggunya. Minggu lu mesti 12 orang. Kalau misalnya hari ini bolong, ya mungkin besok ditambal jadi 3 orang gitu ya, 12 orang gitu ya. Kasih kita nuker waktu ya gitu. Nah, kemarin kan misal karena gagal janji temu, misal karena ada halangan gitu ya. Nah, ini fokusnya ke mingguan. Ya, setiap minggu at least 12 orang ini terpenuhi gitu. Oke. Itu stage 1. Nah, ini stage 2 nih. Ini yang menarik. Ini yang bikin saya ini yang jujur ya, ini yang bikin saya makin senang di bisnis ini. Yang stage 1 ini ya teman-teman ya. Saya ngejar sendiri waktu itu. Doni belum join nih, belum sepenuhnya gitu ya. Nah, di stage kedua ini, nah ini yang menarik ya. Nah, ini yang menarik. Kenapa ini menarik? Ini ada yang namanya komponen overriding. Overriding yang putih itu ya. Jadi 12,5% tambahan untuk setiap kali kita bisa selling ke nasabah. Nah, ini misalnya untuk API 30. Kan targetnya income 30 juta ya tadi ya. 30 juta. Kita pengen goalnya kan, my goalnya yang pertama tadi ya. Kita pengen punya income 30 juta per bulan. Nah, ini cara ngitungnya berarti API-nya 30 juta dikali 6 bulan. Terus
dibagi nggak cuma 30%, tapi ada 12,5%. 12,5%. Nah, ini 423 juta API. Ketemu 423 juta. Ini kita ngitungnya ini ya, kita malah belum building tim, kita ngomongnya selling gitu ya. Tapi meskipun selling doang ya, seperti ini gitu ya. Jadi jauh lebih nggak terlalu seberat itu ya, 600 gitu. Nah, oke. Ini untuk doernya, API-nya masih sama, 11 juta. Yang membedakan adalah, kalau result jelas ya beda ya. Karena kan sebelumnya kan nggak 400 kan, 300. Sekarang 423. Rasio closing. Nah, tapi rasio closing-nya kenapa jadi 20% ya? Karena kan seiring berjalannya waktu, orang semakin paham knowledge-nya, semakin dapat experience-nya, otomatis rasio closing kemungkinan besar akan nambah. Iya, Nah, ini ketemu orang 12 orang per minggu ya, seperti itu. Nah, ini jadi 20%. Nah, kalau kita hitung jadi aktivitasnya yang perlu dilakukan itu mesti ketemu 192 orang per 6 bulan. Kalau kita tarik per minggu itu cuma ketemu 8 orang per minggu atau 2 orang per hari. Nah, pasti tanya, memang sama sih, tapi kenapa minggunya jadi turun ya? Nah, per minggu jadi turun karena di posisi AAD itu kan kita mesti building tim juga. Jadi sisa waktunya kita bisa gunakan untuk building tim, rekrut, monitoring, motivating. Sama-sama 2 orang per hari ya teman-teman ya. Kalau yang tadi per minggunya, waktu kita ngejar promosi itu 12 orang per minggu gitu ya. Nah, terus yang ini 8 orang per minggu, ada gap 4. Nah, kalau teman-teman ingat ya, di NBO itu kan ada ya, cerita ke 2 orang sehari. Ternyata itu proven ya teman-teman caranya. Ya memang secara hitungan dan kita udah buktikan, ya 2 orang per hari aja itu udah bisa loh dengan cara kita selling gitu ya, 300 juta sendirian gitu ya. Nah, ini 12 orang gitu ya. Kalau teman-teman masih wah ini gimana ya, masih terlalu tinggi gitu ya. Paling gampang ya ajak teman alias rekrut agen gitu ya, untuk dibagi gitu. Oke, jadi kesimpulannya gitu ya, dari jalur agent dan jalur perbisnis, teman-teman ada yang mau nanggepin? Ini ada lagi nih. Oke, yang teman-teman agent masih ada di sini. Silakan unmute. Ada, oke, Meli boleh, silakan. Bisa open mic nggak, Meli? Apa Hasta? Apa lagi? Dia ngelihat hadiahnya dulu ya. Oke. Ya, Cik Meli ada ya. Boleh kasih ini nggak kesimpulan? Kan tadi Doni jelasin yang kita mengaplikasikan doer tadi ya. Doer itu ada jalur agent dan pebisnis gitu ya. Ada 2 jalur nih. Kita mau ketemu 5 orang per hari atau 2 orang per hari untuk mencapai income 30 juta per bulan. Itu contohnya seperti itu ya. Contohnya di income 30 juta per bulan. Nah, bisa ini kasih kesimpulan nggak, Cimeli? Intinya untuk bisa promosi itu ya sebenarnya kalau kita konsisten ngelakuin sehari 2 aja itu udah bisa promosi. Dan sehari cerita ke 2 orang aja itu udah bisa menghasilkannya banyak. Apalagi kalau misalnya kita bisa cerita sehari 5 orang. Kayak sehari 5 orang itu agak sulit ya. Sehari 2 orang itu masih masuk akal banget sebenarnya. Masuk akal ya. Masuk akal banget. Itu angka yang masih masuk akal banget. Seminggu 14 orang itu masih masuk akal banget. Oke. Itu kalau dari jalur agent. Kalau dari jalur mau sistem bisnis, ya rekrut banyak-banyak, itu akan ngebantu API kita buat kita promosi. Oke. Itu sih. Sip, ya thank you Cik Meli. 1 notebook buat Cik Meli. Nanti di meja Mbak Neneng ya, kita ketemu hari Sabtu. Oke, thank you Cik Meli. Terima kasih Cik Meli. Yuk, kita lanjut ya. Oke, ini kesimpulannya ya. Nah, ini kesimpulan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah goal pribadi itu sangat memungkinkan dicapai melalui bisnis pro. Tadi aku udah share ya untuk goal 30 juta itu caranya seperti apa dan
Pasti orang bertanya kan, emang mungkin ya di Pro ya? Jawabannya sangat mungkin. Kita udah Asalkan buktiin. ya kita udah buktiin, asalkan teman-teman tahu caranya seperti apa. Itu yang pertama. Goal pribadi sangat memungkinkan dicapai di bisnis prudensial. Kemudian adalah promosi 6 bulan membantu percepatan income. Nah, ini yang Doni dan Hasa rasakan, promosi dalam 6 bulan itu akan membantu percepatan income ketika udah promosi jadi AAD. Dan itu yang bikin, tadi yang aku berkali-kali sharing, itu yang bikin saya dan Hasta semakin semangat di bisnis ini. Adanya overriding itu tuh sangat membantu banget. Nah, yang terakhir, mau jalur agent atau jalur pebisnis, balik lagi, mana yang teman-teman akan pilih. Mungkin tujuannya sama, tapi simplifikasi caranya itu akan berbeda antara jalur agent sama jalur pebisnis. Nah, ini Hasta akan sharing gimana sih caranya menjadi AAD dalam 6 bulan. Tips yang udah dilakukan oleh Hasta dan Doni. Oke, ini juga cara ini tips 6 bulan promosi AAD. Ini juga tips 6 bulan untuk MDRT ya. Kalau teman-teman ngejar MDRT juga atau Bangkok Pro Premier Club ya, gitu ya. Nah, tips 6 bulan promosi AAD. Yang pertama adalah ini penting ya teman-teman ya, negosiasi dengan keluarga terdekat. Misal kalau teman-teman punya suami, punya anak, punya orang yang tinggal sebentar, kasih tahu. Gitu ya. Waktu itu aku kasih tahu orang yang di rumah, aku bakal agak sibuk nih. Karena ada kejar target di Desember nanti. Gitu ya. Doain ya, Pak, Bu. Kita minta doa gitu ya sama orang tua. Nah, itu secara nggak langsung tuh mereka pasti orang tua tuh melihat, waduh sibuk banget anak gue gitu. Dukung gitu ya, dimasakin, terus di ini, pokoknya ada support secara nggak langsung kalau kita ada negosiasi. Itu tips yang pertama. Nah, terus tips yang kedua adalah mengasah kapak. Mengasah kapak itu apa? Kalau temen nggak do something gitu ya, misal Anda gagal janji temu, buka Linktree, Dynamic, lihat lagi tuh. Training-training itu di situ banyak. Gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak baca buku, kalau nggak ikut training yang di pusat ya, itu mengasah kapak gitu ya. Karena kita kalau kapak dibuat nebang terus, kita akan prospek terus, itu bakal tumpul ya teman-teman ya. Jadi harus kita asah dengan training. Gitu. Termasuk yang teman-teman datang di hari ini ya. Yang ketiga adalah duduk dan berpikir tentang doer dan pipeline market. Nah, ini juga bekal soalnya ya, teman-teman ya. Bekal kita mau ngapain nih? Nah, kita doer dan pipeline market itu adalah database. Ya, sehingga kita tahu mau prospek siapa, kita mau ketemu sama siapa lagi yang mau gue prospek ya. Kalau teman-teman bingung, biasanya teman-teman nggak punya listnya. Itu ya. Nah, yang pertama adalah bikin pipeline market. Oke. Terus yang keempat, nah ini juga penting ini, selalu dekat dengan leader atau mentor gitu ya. Nah, teman-teman kalau ada apa-apa, misal habis ketemu sama nasabah gitu ya, habis ketemu sama prospeknya nyebelin banget gitu ya. Jangan cerita ke samping atau ke bawah, ceritanya ke atas. Ya ke atas ke Tuhan dia. Dan ada lagi yang namanya leader atau mentor. Nah, itu cerita sama itu. Termasuk sama saya sampai sekarang ceritanya ya ke Doni kalau nggak ke Kosaling. Karena Doni kan posisinya leader saya ya, gitu ya. Kalau nggak ke Kosaling. Kalau kita udah buntu ya, kita ke Kosaling. Selalu dekat dengan leader. Ya. Yang kelima adalah body atau komunitas sejalan yang positif. Nah, ini biasanya kalau kita kumpul sama toxic people ya, energi negatif kita itu keserap gitu ya. Nah, ini kita perlu netralkan dengan komunitas yang positif. Nah, komunitas yang positif itu ada di hari Kamis ini, yang saya rasakan pribadi ya, sama hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu enak banget, karena bisa ngobrol langsung. Ketemu leader ini, tanya kabar, pasti ngobrol gitu. Terus ada, yang olahraga bareng itu ya, badminton bareng itu, di di Kedoya itu ya. Terus yang hari Senin M3. Nah, itu komunitas positif. Di Pro Dynamic di tempat kita sudah ada gitu ya, yang sejalan dan positif. Nah, yang ini yang terakhir. Nggak usah tengok kanan kiri. Teman-teman fokus sama yang 3 tadi ya, ditulis teman-teman ya. Yang udah ditempel jangan lupa ya teman-teman ya. Nah, fokus pada kekuatan diri teman sendiri. Nggak usah, waduh, sana gimana ya?
minder gitu ya. Wah, sana 30 juta ya. Kayak tadi Kak Cindy, pede aja 5 juta nih. Itu fokus aja sama 5 juta itu. Aku yakin itu bakal melampaui gitu ya kalau konsisten. Ya. Oke, itu ya 6 tips 6 bulan promosi dari Hastadoni yang pernah Hastadoni lakukan. Oke, nah ini teman-teman ya, memulai kembali ya. Mungkin teman-teman sempat hilang arah, terus 6 bulan kemarin produksi nggak memuaskan, nggak sekencang yang lain gitu ya, sekencang tahun lalu gitu ya, bulan yang lalu. Bandinginnya sama teman-teman sama bandingin bulan yang lalu ya, atau teman-teman yang masih baru mulai gitu ya. Memulai kembali memang berat gitu ya. Oke, tapi yakinlah menunda itu membuat kita jauh lebih menderita. Karena kita gini-gini aja, teman-teman. Oke, itu aja dari Hastadoni. Selamat malam. Terima kasih.